Akurasi tembakan jadi masalah yang sama-sama dihadapi Arema dan Bali United. Kedua tim bakal adu ketajaman dalam laga pekan 4 Liga 1 2024 hingga 2025, Rabu, 11 September 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di antara 18 klub peserta, Bali United menempati urutan ke-8 soal akurasi tembakan ke gawang lawan. Sementara skuad Singo Edan berada di posisi 12, atau urutan 7 dari bawah. Dalam 3 laga yang sudah dijalani, Serdadu Tridatu melakukan 34 tembakan, tapi hanya 16 tembakan yang mengarah ke gawang, sehingga memiliki akurasi tembakan 47%. Arema memang lebih banyak melepaskan tembakan ketimbang Bali United, yakni 35 tembakan dalam 3 laga. Namun, Arema cuma memiliki akurasi 42,8%, lantaran hanya 15 tembakannya saja yang tepat sasaran. Beda efektivitas tembakan Arema dan Bali United. Soal efektivitas tembakan yang menjadi gol pun Bali United masih unggul daripada Arema. Anak asuh pelatih Stefano Cugura itu berada di peringkat 6, sedangkan Arema di posisi 17. Dari 16 tembakan ke gawang lawan yang dilakukan pemain Bali United, 5 diantaranya berbuah gol. Hal itu membuat Bali United punya efektivitas di angka 31,3%. Sementara Arema, di antara 15 tembakan yang dilepaskan pemainnya ke gawang lawan, hanya 1 saja yang berbuah gol. Tak heran jika efektivitas tembakan mereka hanya 6,7% saja. Pujian datang bertubi-tubi untuk timnas Indonesia menyusul hasil imbang pada laga lawan Arab Saudi, termasuk dari pelatih Arema FC, Joel Cornelli. Dia menilai skuad Garuda tampil bagus dan bersaing di top level sepak bola Asia. Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini terasa istimewa karena laga digelar di markas Arab Saudi, Stadion King Abdullah. Witan Sulaiman dan kawan-kawan tidak bisa dipandang sebelah mata dengan hasil itu. Saya tidak melihat pertandingan secara penuh saat melawan Arab Saudi. Karena siaran langsung dini hari, kata Joel. Tapi pagi, saya melihat siaran ulangnya dan tahu hasil 1-1. Dan permainan Indonesia bagus, kata pelatih 57 tahun ini. Sepak bola Arab Saudi dianggap Joel sudah di top level. Itu terlihat dari kompetisinya. Banyak pemain top dunia yang berlaga di Liga Arab Saudi. Seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, dan masih banyak lagi lainnya. Level Arab Saudi kini naik. Banyak pemain asing top di kompetisinya. Jadi, ketika Indonesia bisa bermain imbang, itu luar biasa, terangnya. Hanya saja, saat ini masih minim kontribusi dari Liga 1 untuk menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Karena dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 12 nama yang berasal dari Liga 1. Di satu sisi, itu memperlihatkan pemain timnas Indonesia sudah berkembang. Lantaran banyak yang bermain di Eropa atau negara Asia lainnya. Terutama untuk pemain naturalisasi. Joel Cornelli melihat jika ke depan, Liga 1 akan memberi kontribusi lebih besar. Karena saat ini, kuota pemain asing sudah ditambah menjadi 8 orang. Sisi positifnya, persaingan untuk masuk starting 11 di klub akan lebih sulit. Itu bisa membuat pemain lokal bekerja lebih keras meningkatkan performanya.
Ketika pemain lokal sudah menembus tim inti, mereka harus menghadapi pemain asing dari tim lawan dengan jumlah yang lebih banyak dari musim lalu. Secara tidak langsung, ini membuat pemain Indonesia terbiasa menghadapi lawan-lawan berat. Saya pikir, ke depan Indonesia akan lebih bagus. Banyak pemain asing bisa membantu untuk menularkan pengalaman dan lainnya, terang mantan asisten pelatih Corinthians, Brasil itu. Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, mendapatkan teguran keras dari Komdis PSSI. Teguran itu tertuang dalam hasil sidang yang baru dirilis beberapa hari lalu. Pelatih asal Brasil tersebut dianggap melakukan protes berlebihan kepada wasit, saat jeda pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung, 25 Agustus lalu. Seperti terlihat dalam siaran langsung, Joel menghampiri wasit ke tengah lapangan saat peluit babak pertama ditiup wasit. Untungnya, dia hanya mendapat teguran keras, dan tidak ada sanksi seperti denda atau larangan mendampingi tim. Saat dikonfirmasi terkait teguran dari Komdis PSSI, Joel sudah mengetahuinya. Tetapi, dia ingin meluruskan jika dia tidak melakukan protes. Saya tahu itu, teguran dari Komdis. Namun, waktu itu saya datang kepada wasit untuk menjelaskan. Jika tambahan waktu yang diberikan sudah lewat. Saya tidak marah kepada wasit, tegas pelatih Arema FC berusia 57 tahun tersebut. Artinya, kejadian itu dianggapnya sebagai salah paham. Bisa jadi pengawas pertandingan atau wasit menganggapnya sebagai bentuk protes. Saya menghitung tambahan waktu itu dengan jam saya. Diberikan 7 menit tambahan. Dan itu sudah selesai ketika Dalberto melakukan syuting dan ditangkap kiper. Sebenarnya, saya juga berkomunikasi baik dengan wasit setelah keluar dari lapangan, terangnya. Namun apes bagi Arema FC, karena Persib Bandung justru mencetak gol ketika waktu pertandingan dirasa sudah habis. Striker Dimas Drajat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di pertandingan Singoedan. Selain Joel, pelatih Persib, Bojan Hodak dan asistennya, Igor Tolik juga mendapat sanksi serupa. Keduanya melakukan protes kepada wasit pada akhir babak kedua. Ini menandakan jika pelatih kedua tim tidak puas dengan kepemimpinan wasit. Padahal laga itu dipimpin oleh wasit asing asal Yordania, Adham Tumah. Selain teguran kepada pelatih kepala, Arema FC mendapat sanksi lain dari Komdis PSSI. Masih pada pertandingan kontra Persib, pemain tim Singoenda mendapatkan 5 kartu kuning. Sehingga tim dijatuhi denda 10 juta rupiah. Ini jadi sanksi denda pertama Arema musim 2024-2025. Namun, Joel Cornelli tidak mempermasalahkan tentang hal itu, karena pelanggaran dilakukan anak asuhnya ketika fix di lapangan. Saya tidak setuju jika pemain dapat kartu karena mengganggu wasit. Tapi, waktu pertandingan itu, situasinya membuat pemain harus fix. Dan saya tidak masalah dengan kondisi seperti itu, tegasnya. Saat melawan Persib, 5 pemain Arema FC yang diganjar kartu kuning adalah Ahmad Alfarizi, Bayu Setiawan, Pablo Oliveira, Dalberto Belo, dan Arhan Fikri. Adapun di kubu Persib, ada 4 pemain yang menerima kartu kuning. Mereka adalah Adam Alis, Nick Wipers, Edo Febriansyah, dan Tirone Delpino. Wasit Adham Tumah banyak mencabut kartu untuk menurunkan emosi pemain, mengingat tensi pertandingan kedua memang cukup tinggi.